Ya, halo guys, selamat datang di channel YouTube Dev Game Tutorial. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, yaitu bagaimana caranya membuat deskripsi teks IR menggunakan pemanfaatan on target found dan juga on target loss di Unity Engine tahun 2023. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah pernah merilis video tentang tutorial deskripsi teks menggunakan tombol. Nah, jadi di video itu saya memberikan tutorial dengan cara jika kita mengklik sebuah tombol, maka deskripsi teksnya akan muncul. Nah, di video kali ini kita akan belajar teknik yang lain, yaitu di sini kita akan memanfaatkan yang ada di image target, yaitu on target found dan juga on target loss. Nah, di mana cara kerjanya adalah jika objek muncul saat kita scan marker, maka deskripsi teksnya itu juga akan muncul. Sementara jika kita hilangkan marker objeknya, maka nanti deskripsi teksnya itu akan menghilang juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini juga janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat teknik lain dari tutorial ini yang lebih mudah. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama. Nah, tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa dulu untuk di like video ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel Dev Game Tutorial demi menunggu konten video lainnya. Nah, dan bagi kalian yang sedang mencari jasa augmented reality atau kalian sedang mencari jasa 3D modeling, kalian juga bisa cek aja di deskripsi saya membuka jasa dengan harga murah. Oke, langsung saja di sini kita akan ke tutorialnya. Nah, pertama yang harus kalian siapkan tentu saja di sini kalian setting dulu preferensi Unity kalian itu ingin diinstal di platform mana, seperti Windows atau kalian ingin buat augmented reality ini ke Android, maka di sini kalian pilih dulu platformnya. Nah, caranya klik aja di bagian Android sini dan nanti ada tombol semacam switch platform di sini ya. Kalian klik hingga nantinya sudah berganti ke build dan build and run. Artinya kalian sudah siap. Dan kemudian di sini kita atur juga di player setting seperti ganti company name atau memberikan nama aplikasi, dan juga di sini yang paling penting itu mengatur orientasi game kalian, apakah kepengen dibuat portrait atau landscape. Kalian harus pilih salah satu karena tidak bisa keduanya, karena nanti UI-nya malah berantakan. Oke, kalau misalnya sudah selesai di sini baru kita akan mulai. Nah, di sini pertama-tama kita harus buat kanvasnya dulu untuk menempatkan deskripsi panel. Di sini kita bisa klik kanan pada hierarchy, lalu di sini kita pilih UI, lalu di sini kita pilih yang namanya panel. Nah, kemudian di sini akan ada dua, yaitu canvas dan di dalamnya langsung ada panelnya. Nah, di bagian canvas ini kita harus setting dulu. Yang pertama di sini kita perhatikan di canvas scaler. Nah, dari constant pixel size di sini kita ganti ke scale with screen size. Nah, di sini ada reference resolution. Di sini kita harus isi dengan resolusi yang kita inginkan. Nah, gimana cara menentukan resolusi yang cocok? Di sini kita bisa lihat di bagian game. Nah, di sini ada banyak sekali ukuran layar yang bisa kita pilih. Contoh di sini karena saya fokusnya adalah landscape, jadi di sini saya akan pilih yang namanya landscape. Nah, di sini saya maunya itu ada di 1280 kali 720 landscape. Jadi di sini saya akan isikan di reference resolusinya yaitu 1280 720 seperti ini. Dan kemudian untuk match ini adalah keseimbangan kanvasnya. Di sini kita eh, arahkan di tengah-tengah saja 0,5. Nah, kalau sudah, maka di sini sudah siap, dan ini dia untuk ukuran kanvasnya sendiri memang besar sekali. Memang seperti ini, objek IR-nya itu kecil, sementara untuk kanvasnya ukurannya besar banget. Dan ini nggak bisa dirubah karena ini nggak bisa kita apa-apain nih rect transformnya. Jadi biarkan saja memang seperti ini. Nah, sekarang kita fokus ke bagian kanvas dan juga bagian panelnya. Kita akan buat deskripsi teksnya dulu. Nah, di panel ini bisa kita ganti nama juga, semisal description panel. Nah, description panel ini kita akan kecilkan ukurannya. Kita akan gunakan rect tool dan kemudian kita akan coba tarik ke pojok bawah sini. Oke, kita akan sesuaikan posisi dan juga ukurannya menggunakan move tool untuk memindahkannya seperti ini. Oke, jadi biar nggak terlalu mojok ya.
Nah, kemudian kita juga harus atur titik rect transformnya. Nah, di sini karena posisinya ada di pojok kanan bawah, maka titiknya kita ganti juga ke pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Tujuannya, jika kita install di segala ukuran layar HP yang berbeda, deskripsi panelnya itu tetap berada di pojok kanan bawah. Kurang lebih seperti itu cara kerja rect transform titik-titik ini. Nah, kita sesuaikan aja dengan posisinya di mana. Nah, kalau sudah di sini kita juga bisa desain dengan background. Di sini saya sudah siapkan menu desainnya juga. Oke, di sini mungkin kamera saya sedikit menghalangi. Kita coba pindahkan dulu ke sini. Nah, di sini saya sudah punya yang namanya gambar deskripsinya. Kita tinggal klik aja deskripsi panel dan tarik ke arah source image seperti ini. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa tambahkan teks juga di bagian dalam deskripsi panelnya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih UI, dan di sini kita pilih teks. Nah, untuk teks ini kita harus mengimport dulu yang namanya DMP Essential. Di sini kita klik import, dan kita tunggu prosesnya. Ini nggak berlangsung lama kok. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung silang. Nah, di sini kita akan melihat sebuah teks. Nah, di teks ini kita bisa atur juga ukurannya menggunakan drag tool. Kita atur dia seperti ini, semisal. Oke, di sini mungkin deskripsinya biar lebih jelas. Kita coba gedein dikit lagi. Nah, untuk deskripsinya kita juga gedein. Nah, untuk teks ini kita juga bisa ganti namanya biar gampang, bisa description text. Dan di sini kita juga bisa ganti kata-katanya. Kalau misal kalian kepengen buat dia jadi tebal, bisa pakai bold. Kita juga bisa buat dia miring. Kita juga bisa buat dia garis bawah. Dan di sini untuk dicoret, strike through. Di sini kita juga bisa atur size-nya juga. Kalau misal kalian kepengen atur secara manual, kita bisa atur misalnya 25 seperti ini, atau kepengen pakai auto size juga bisa, jadi ditentukan berdasarkan minimal dan juga maksimalnya. Contoh minimal saya mau ukurannya ada 20 dan kemudian untuk maksimalnya adalah 25. Nah, jadi maksud dari minimal dan juga maksimal ini adalah font ini tidak akan lebih besar dari ukuran 25 dan juga tidak akan lebih kecil dari ukuran 20. Jadi kalau misalnya kita kecilkan di sini pokoknya teksnya nggak akan kurang dari ukuran 20 ini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi contoh seperti ini untuk desain deskripsi sederhananya dan kalian bisa desain sesuka kalian. Kalian kepengen perbagus seperti apa. Dan sekarang kita akan beralih ke scriptnya. Nah, untuk membuat scriptnya, di sini kita butuh empathy dulu. Kita klik kanan dan kita create empathy. Nah, di sini namanya akan langsung game object. Kita juga bisa ganti namanya semisal script management. Oke, seperti ini dan kemudian di sini kita bisa klik add component dan di sini kita buat new script. Ya, kalau misal kosong seperti ini dia berada di paling bawah, new script. Dan kemudian di sini kita berikan namanya. Semisal di sini kita mau isi namanya adalah description text. Kemudian di sini kita klik create and add. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini masih proses. Oke, kalau misal prosesnya udah selesai, di sini kita bisa buka dengan cara klik dua kali di bagian teks scriptnya ini. Nah, maka dia akan membuka menggunakan alat editor kalian. Contoh di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio tahun 2022. Oke, mungkin sebagian dari kalian ada kendalanya sama seperti saya di mana tidak terbuka apa-apa, jadi di sini kosong. Nah, ini caranya kita harus klik dua kali lagi untuk scriptnya dan nanti pasti akan terbuka di file editor kalian. Nah, oke, jadi ini udah kebuka di file editor saya. Nah, sekarang kita di sini kita akan masukkan scriptnya. Yang pertama di sini kita masukkan dulu yang namanya public. Kemudian di sini pakai game object.
Lalu di sini kita isikan nama panelnya. Contoh di sini nama panelnya adalah description panel. Jadi di sini saya tulis description panel. Nah, oke. Dan kemudian di sini kita bisa hapus untuk void update atau void startnya, atau bisa dibiarin juga tidak masalah. Nah, di sini kita akan bermain menggunakan public void. Lalu di sini kita isikan target found, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal. Kemudian di sini kita isikan description panel dot set active true, lalu titik koma di belakangnya, dan kemudian di sini kita menggunakan public void target loss, lalu buka kurung tutup kurung, dan di sini kita isikan description panel dot set active false. Oke, seperti ini aja, dan kemudian kita coba save, lalu kita balik lagi ke dalam Unity. Nah, kita tunggu prosesnya sebentar. Setelah itu di sini kita buka image target. Oh ya, sebelumnya ini muncul di scriptnya ya, description panel harus di drag dulu, jangan sampai lupa. Nah, kita tinggal tarik aja seperti ini tadi. Nah, kalau udah baru kita klik image targetnya. Nah, di sini ada on target font, kita klik tambah, dan on target lossnya kita juga klik tambah. Nah, kita drag script management ini ke arah sini. Nah, keduanya seperti ini. Nah, untuk on target font, di sini kita pilih description text, lalu target font sesuai dengan nama di sininya. Untuk yang lossnya juga sama, kita pilih description text. Oke, jadi di sini mungkin kamera saya ngalangin lagi. Kita pindahin dulu. Nah, untuk yang on target loss, kita pilih description text, lalu target loss. Oke, cukup seperti ini, dan di sini kita juga bisa langsung play aplikasinya. Tapi sebelumnya di sini jangan lupa dulu untuk dicek juga kamera kalian apakah sudah terpasang atau belum. Contoh di sini saya akan pakai isi kamera atau kamera yang lain, jadi biar kamera yang saya pakai ini nggak ganggu. Dan kita coba play. Oke, di sini kita tinggal langsung arahkan aja seperti ini. Dan ya, kalian bisa lihat deskripsinya udah muncul. Ini menandakan bahwa scriptnya sudah berhasil. Dan sekarang kita coba balikan image targetnya atau kita buat hilang. Dan deskripsinya juga hilang. Nah, jadi ini sudah berhasil dan kalian juga bisa langsung kembangkan sendiri deskripsi kalian. Dan ya, oke, jadi mungkin sampai di sini aja untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like video ini jika kalian menyukainya, dan jangan lupa untuk di subscribe juga. Dan jangan lupa jika kalian membutuhkan jasa, kalian bisa langsung cek deskripsi saya. Oke, terima kasih sudah menonton hingga sejauh ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.